Prinsip-prinsip dan proses demokrasi. Di sini kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama, apa saja prinsip dasar demokrasi yang perlu dipahami oleh siswa di tingkat MI atau SD. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan persamaan hak dan kewajiban dalam demokrasi dan bagaimana hal ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Kemudian pembahasan yang terakhir, mengapa pemilihan umum dan partisipasi aktif sangat penting dalam demokrasi, dan bagaimana cara siswa dapat terlibat dalam proses tersebut di lingkungan sekolah. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu apa saja prinsip-prinsip dasar demokrasi yang perlu dipahami oleh siswa di tingkat MI atau SD. Prinsip-prinsip dasar demokrasi yang perlu dipahami oleh siswa di tingkat MI atau SD harus disampaikan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Ada beberapa prinsip utama yang bisa diajarkan adalah yang pertama, kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara. Contohnya, pemilihan ketua kelas dilakukan dengan pemungutan suara. Kemudian yang kedua, persamaan hak. Semua warga negara memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi. Contohnya, semua siswa berhak mengikuti kegiatan sekolah tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau status sosial. Kemudian, kebebasan berpendapat. Setiap orang berhak menyampaikan pendapat dengan tetap menghormati orang lain. Contohnya seperti siswa boleh menyampaikan pendapat dalam diskusi kelas dengan sopan, kemudian musyawarah untuk mufakat. Keputusan penting sebaiknya diambil melalui musyawarah bersama. Contohnya seperti jika kita ingin mengadakan acara, semua siswa diajak berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab dan kepedulian sosial. Setiap individu bertanggung jawab atas tindakan mereka dan peduli terhadap orang lain. Contohnya, saling membantu teman yang kesulitan belajar atau membersihkan kelas bersama. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan persamaan hak dan kewajiban dalam demokrasi dan bagaimana hal ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Persamaan hak dan kewajiban dalam demokrasi berarti bahwa setiap individu memiliki hak yang sama serta tanggung jawab yang setara dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks demokrasi, tidak ada yang diperlakukan lebih tinggi atau lebih rendah berdasarkan latar belakangnya seperti suku, agama, atau status sosial. Kemudian, penerapan persamaan hak dan kewajiban di sekolah. Itu yang pertama, ada kesempatan yang sama dalam belajar. Jadi, semua siswa berhak mendapatkan pendidikan yang sama tanpa dibeda-bedakan. Contohnya seperti setiap siswa boleh bertanya dan berdiskusi di kelas tanpa takut diabaikan. Kemudian yang kedua, kesetaraan dalam mengikuti kegiatan sosial. Itu seperti setiap siswa memiliki hak yang sama untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, organisasi sekolah, atau lomba akademik. Contohnya, baik laki-laki maupun perempuan boleh mengikuti perlombaan olahraga tanpa ada batasan tertentu. Kemudian, yang ketiga ada kesetaraan dalam mengikuti kegiatan sekolah. Setiap siswa memiliki hak yang sama untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, organisasi sekolah, atau lomba akademik. Contohnya, baik laki-laki maupun perempuan boleh mengikuti perlombaan olahraga tanpa ada batasan tertentu. Kemudian, hak untuk didengar dan berpendapat. Setiap siswa itu berhak menyampaikan pendapatnya dalam diskusi kelas atau rapat organisasi di sekolah. Contohnya dalam pemilihan ketua kelas. Semua siswa memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri atau memilih pemimpin mereka.
Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengapa pemilihan umum dan partisipasi aktif sangat penting dalam demokrasi, dan bagaimana cara siswa dapat terlibat dalam proses tersebut di lingkungan sekolah. Baik, pentingnya pemilihan umum dan partisipasi aktif dalam demokrasi itu menjamin kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat, dan pemilu adalah cara utama bagi rakyat untuk memilih pemimpin mereka. Contoh, dalam skala negara, warga memilih presiden, gubernur, atau anggota legislatif. Kemudian yang kedua, mewujudkan keadilan dan kesetaraan. Pemilu memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga untuk memilih pemimpin tanpa diskriminasi. Contohnya, setiap suara memiliki nilai yang sama, tidak perlu status sosial atau latar belakang seseorang. Kemudian yang ketiga, menghasilkan pemimpin yang dipercaya. Pemilu memungkinkan rakyat memilih pemimpin yang dianggap paling mampu menjalankan tugasnya. Contohnya seperti jika pemimpin yang terpilih tidak bekerja dengan baik, rakyat bisa memilih pemimpin baru pada pemilu berikutnya. Kemudian yang terakhir, mendorong kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Partisipasi aktif dalam pemilu menunjukkan bahwa rakyat peduli terhadap masa depan negara dan masyarakatnya. Contohnya dengan memilih pemimpin yang baik, kebijakan yang dihasilkan akan lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. Kemudian, cara siswa berpartisipasi dalam proses demokrasi di sekolah. Itu yang pertama, siswa dapat mengikuti pemilihan ketua kelas atau OSIS. Siswa dapat menggunakan hak suaranya untuk memilih ketua kelas atau pengurusan OSIS yang dianggap mampu menjalankan tugasnya. Contohnya, pemilihan dilakukan dengan cara yang demokratis, seperti pemungutan suara. Kemudian, siswa dapat menjadi kandidat atau tim kampanye. Siswa dapat mencalonkan diri sebagai ketua kelas atau pengurus OSIS, serta menyampaikan visi dan misinya kepada teman-temannya. Contohnya, setiap kandidat memberikan kesempatan untuk berbicara dan meyakinkan teman-temannya. Kemudian yang terakhir, mengikuti diskusi atau debat kandidat. Sebelum pemilihan, siswa dapat berdiskusi atau mengadakan debat untuk mengenal lebih jauh visi dan program dari calon pemimpin. Contohnya, siswa dapat mengajukan pertanyaan kepada calon ketua kelas atau OSIS untuk memahami rencana kerja mereka. Kemudian mengawasi dan menjaga kejujuran pemilihan. Siswa bisa menjadi bagian dari panitia pemilihan atau sekedar mengawasi agar proses pemilihan berlangsung jujur dan adil. Contohnya, menghitung suara dengan transparan dan memastikan tidak ada kecurangan. Kemudian yang terakhir, berpartisipasi dalam musyawarah sekolah. Siswa dapat ikut serta dalam forum diskusi di sekolah seperti rapat OSIS atau diskusi dengan guru mengenai kebijakan sekolah. Contohnya, siswa dapat memberikan saran tentang aturan sekolah yang lebih baik dan adil.